Astaghfirullahalazim. Sobat Islampedia, sudahkah kita beristighfar hari ini? Bacaan istighfar memang hanya berupa kalimat pendek, singkat dan mudah. Ia kerap muncul sebagai ucapan refleks ketika seorang muslim melakukan kesalahan atau terkejut karena sesuatu hal. Namun ternyata, makna di balik kalimat sederhana istighfar sungguhlah dahsyat. Baginda Nabi Muhammad SAW dengan gelar maksum atau terhindar dari dosa dan dijamin masuk surga, faktanya tetap beristighfar 70 kali paling sedikitnya setiap harinya. Posisi ini dilakukan Nabi Muhammad SAW karena Nabi tahu bahwa takdir Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar dari kemampuannya. Maka ia menyembah Tuhan alam semesta dengan segala upaya, termasuk beristighfar. Menurut Syekh Abdul Wahab Asy'aroni dalam kitab Al-Minahus Saniyah mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja mengekalkan bacaan istighfar, niscaya Allah jadikan baginya sebuah jalan keluar di tengah kesempitan dan sebuah kelonggaran di tengah kesumpekan. Dan Allah kucurkan rezeki kepadanya dari jalan yang ia tidak perhitungkan." Hadis riwayat Abu Daud. Nyatanya, istighfar merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umatnya. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan manusia, baik yang sengaja dan tidak disengaja, serta mendatangkan rezeki dan kemudahan dalam kehidupan. Inilah amalan pengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Tentu saja, jangan bayangkan hujan uang tiba-tiba, tapi rezeki Allah bisa datang dalam bentuk apapun. Sobat Islampedia, rupanya selain memohon ampun dari segala kesalahan dengan beristighfar, ada juga cara lain untuk didoakan oleh puluhan ribu malaikat Allah, salah satunya dengan menjenguk orang sakit. Ya, amalan menjenguk orang sakit begitu mudah dan ringan, namun mendatangkan keutamaan yang sangat besar bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tindakan ini menjadi bukti salah satu bentuk kasih sayang terhadap sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya di pagi hari, kecuali ada 70 ribu malaikat yang mendoakannya hingga sore hari. Dan jika menjenguknya di sore hari, ada 70 ribu malaikat yang mendoakannya hingga pagi. Dan baginya satu kebun di surga." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Di Untold Story lain, bagaimana mendapat istighfar dan doa dari malaikat ternyata juga bisa diperoleh dengan membaca surah Ad-Dukhan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa membaca Ad-Dukhan pada suatu malam, maka 70 ribu malaikat memohonkan ampun baginya." Hadis riwayat Tirmizi. Siapa sangka, amalan ringan ini punya dampak yang dahsyat. Bahkan Rasulullah mengkategorikan perbuatan ini dengan sifat mulia. Karena Allah akan menjamin orang-orang penduduk bumi yang memiliki sifat penyayang, maka akan dikasihi para penduduk langit. Doa dan istighfar inilah yang menjadi bukti kasih sayang para malaikat kepada orang beriman. Dan bagi Allah, istighfar malaikat lebih kuat untuk dikabulkan permohonannya. Masya Allah. Sobat Islampedia, benarkah ada 70 ribu malaikat di langit yang akan beristighfar bagi manusia-manusia pilihan setiap harinya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala, ya Tuhan kami." Quran Surat Ghafir ayat 7. Dalam Al-Quran di surah Asy-Syura ayat 5, Allah Subhanahu Wa Taala juga kembali menegaskan dahsyatnya tasbih para malaikat untuk manusia beriman. Dan malaikat-malaikat bertasbih serta memuji Tuhannya dan memohonkan ampun bagi orang-orang yang ada di bumi. Lalu, siapakah malaikat pemikul arsy yang ada di antara para malaikat yang beristighfar untuk manusia beriman itu? Malaikat pemikul arsy atau Hamalatul Al-Arsy, dan menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani mengatakan, mereka adalah malaikat dengan posisi tertinggi serta menjadi malaikat yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum malaikat lainnya. Dahsyatnya malaikat pemikul arsy juga digambarkan dalam hadis Rasulullah. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Daud. Sayap malaikat pemikul arsy juga sangat dahsyat, berjumlah 2.400 sayap, yang satu sayapnya menyamai 1.200 sayap malaikat Israfil. Dan untold story-nya, malaikat pemikul arsy inilah yang akan beristighfar dan mendoakan jika kita termasuk golongan orang beriman. Sahabat Islampedia, ada yang bertanya, Ustadz, kenapa saya selepas dari sholat fardu selesai dilaksanakan disunahkan untuk membaca istighfar? Begitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, saya diminta untuk beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bukan istighfar itu meminta ampun. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Benar, istighfar adalah memohon ampunan. Lalu kenapa kok habis sholat yang saya itu notabene-nya habis melaksanakan amal soleh diminta untuk memohon ampun? Saya bukan dari selesai melaksanakan maksiat, saya bukan habis nyolong, saya bukan habis nyuri, saya habis melaksanakan amal soleh. Kenapa istighfar? Sobat Islampedia, tidak ada suatu syariat yang disunnahkan kecuali di situ ada kebaikan yang luar biasa untuk seorang hamba. Kalau kita diminta istighfar setelah melaksanakan amal soleh, maka di situ ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat. Apakah orang ketika salat dia tidak mungkin melaksanakan aktivitas dosa? Sangat mungkin. Mungkin ketika dia ingin berangkat menuju ke masjid sudah ada sombongnya. Dilihat orang, dia merasa dia paling soleh. Ketika dia takbiratul ihram, dia lihat ada orang-orang yang ya di situ adalah orang-orang yang mungkin dekat dengan dia, lalu dia ingin riak dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu pun juga sama. Atau ketika sholat, dia menghadap Allah secara jasa, tapi pikirannya ada di kantornya, pikirannya ada di kerjaannya, pikirannya ada di tempat yang ingin dia tuju. Ini adalah sebuah kekurangan dalam sholatnya. Atau bahkan mungkin tidak tumakninah dalam sholatnya. Maka ini akan dihapus dosa-dosanya dengan istighfar yang dia kerjakan. Andai semua ibadah yang kita kerjakan kita akhiri dengan istighfar memohon ampun, maka ibadah yang kita kerjakan ini insya Allah akan menjadi jauh lebih besar pahala dan rahmat yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Islampedia, istighfar berasal dari kata ghafir yang artinya tutupan atau ampunan. Seseorang yang beristighfar berarti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosanya yang telah lalu diampuni dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengisyaratkan bahwa makna ampunan itu sangat luas. Bukan hanya sekedar mengampuni dosa yang telah dilakukan, namun juga memelihara manusia dari dosa yang berpotensi di masa depan. Istighfar adalah pernyataan tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunduk dan patuh hanya ada pada diri orang yang beriman. Oleh karena itu, mereka diberi karunia dan rahmatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sungguh, sekiranya mereka setelah menzolimi dirinya datang kepadamu Muhammad, lalu memohon ampunan kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, niscaya mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 64. Ya, Sobat Islampedia, begitu istimewanya istighfar, bahkan salah seorang sahabat Nabi Abdullah bin Umar yang juga merupakan anak dari Umar bin Khattab hingga dijuluki panggilan sahabat malam karena kebiasaan beristighfar di waktu sahur. Bahkan Abdullah bin Umar diketahui tidak pernah lagi tidur malam hari kecuali hanya sebentar. Istimewanya, bangun malamnya sahabat Nabi ini tak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu, kebiasaan Abdullah bin Umar adalah mengerjakan sholat malam dan memperpanjang berdirinya. Lalu ketika telah tiba waktu sahur, beliau berhenti dari membaca Al-Quran dan mulai istighfar. Masya Allah.